Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini kita akan coba menyelesaikan lagi 10 soal dalam waktu 30 menit. Bahasan kali ini adalah tentang matematika 1B. Kita akan mulai mengutip soalnya terlebih dahulu. Sepertinya untuk soal 1 sampai 5 kita mempunyai satu problem illustration di sini tentang kurva. Kita akan coba ambil soalnya terlebih dahulu dan coba menyajikannya langsung di sini. Nah, jadi kita punya sebuah fungsi nih, y sama dengan x per x kuadrat min plus 1. Tentukan di mana saja titik kritisnya. Nah, salah satu upaya menentukan titik kritis adalah menentukan ujung selang. Dan sepertinya fungsi seperti ini tidak mempunyai ujung selang. Kenapa? Karena fungsi seperti ini terdefinisi untuk semua x. Even x-nya itu 0, negatif maupun bilangan positif, entah sangat besar atau mendekati 0. Jadi terdefinisi untuk semua selang. Jadi ujung selang pasti tidak ada. Nah, sehingga mulai mencari titik kritis itu adalah dengan mencari turunannya saja. Jadi titik stasioner aja kita ingin cari sekarang. Turunan dari pembagian dua buah fungsi tentu saja kita bisa menggunakan Waxen V dan seterusnya. Sehingga diperoleh 1 dikali x kuadrat plus 1 dikurangi x dikali 2x gitu ya. Terus kemudian dibagi dengan x kuadrat plus 1 seperti ini kuadrat, atau sama dengan 1 min x kuadrat, iya betul, dibagi dengan x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa bentuk ini adalah bentuk yang cukup unik. Karena apa? Karena penyebutnya itu selalu positif. Sehingga untuk mencari titik stasioner kita harus membuat 1 min x kuadratnya ini sama dengan 0. Dan itu berarti hanya bisa tercipta ketika x-nya adalah plus atau minus 1. Jadi x sama dengan plus minus 1 adalah titik kritis dari kalangan titik stasioner. Jawaban dari soal nomor 1. Dan titik singular dia tidak punya. Lagi-lagi kenapa? Titik singular adalah titik x di mana turunannya tidak terdefinisi. Bentuk seperti ini senantiasa terdefinisi untuk semua x. Jadi kalimat f aksen x-nya ini tidak mempunyai halangan. Jadi tidak ada penghalang untuk membuat x-nya tidak terdefinisi. Sehingga titik singular juga tidak ada. Next, ke soal nomor 2. Dengan menggunakan fungsi yang serupa dengan soal nomor 1, nah kita disuruh menentukan selang kemonotonannya. Nah, di sini permasalahan selang kemonotonan sebenarnya cukup simpel. Gara-gara kita hanya tinggal perlu mengevaluasi nih. Jadi kan selang bilangan real yang menjadi selang domain dari si fungsi y sama dengan fx ini sudah terpartisi. Terpartisi menjadi berapa? Menjadi 3 selang. Dibatasi oleh min 1 dan dibatasi oleh 1. Nah, seperti itu. Dibatasi oleh min 1 dan dibatasi oleh 1. Dan kalau misalkan dia dibatasi 1 min 1 ya maka kita tinggal mengevaluasi berapa sih nilai f aksen x untuk daerah-daerah yang di sebelah kirinya min 1, f aksen x untuk daerah-daerah yang di sebelah kanannya min 1. Let's see, untuk daerah di tengah-tengah dulu deh, min 1 sampai 1. Kita masukkan berapa Kak? 0. 0 kita olah dengan menggunakan f aksen. Kita hitung f aksen 0. 1 dibagi 1 min 0 gitu ya, dibagi dengan 0 plus 1. Hasilnya 1. Nah, ini kan lebih besar dari 0. Berarti ini kita bisa katakan di interval ini fungsinya monoton naik. Nah, itu. Jadi kita lambangkan aja plus. Ya, oke. Ini plus ini artinya monoton naik. Kalau diselang setelah 1, misalkan f aksen dari 2. 1 min 4 gitu ya, dibagi dengan berapa nih? 2 kuadrat 4 tambah 1 5, 5 kuadrat 25. Nah, hasilnya adalah minus 3 per 25. Ini kan kurang dari 0 ya. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa oh ternyata di selang ini fungsinya bukan monoton naik, malah justru monoton turun. Nah, gitu. Jadi di selang ini fungsinya justru monoton turun. Dan di lain sisi, misalkan di sebelumnya min 1 gitu ya. F dari f aksen misalkan min 2 deh ya, ternyata nilainya sama aja, 1 min 4 dibagi dengan 25 atau minus 3 per 25. Nah, ini sama saja menunjukkan bahwa
kondisi fungsi di sebelah kiri min 1 juga monoton turun. Nah, gitu. Monoton turun. Berarti fungsi tersebut monoton turun di sebelah kiri min 1. Jadi di sebelah kiri min 1 dan di sebelah kanan 1, tetapi di antara min 1 dia justru monoton naik. Oke, itu jawaban nomor 2. Sekarang ke nomor 3. Dengan menggunakan fungsi yang serupa, nomor 1, tentukan selang kecekungannya. Nah, ini juga cukup menantang, bahwasanya selang kecekungannya bisa ditentukan dengan menggunakan turunan kedua. Kecekungan itu bisa ditentukan dengan menggunakan F double aksen X ya, F double aksen X. Berarti kita turunkan saja lah. Berarti ini hasilnya minus 2x dikalikan x kuadrat plus 1 kuadrat. Terus kemudian minus dari 1 min x kuadrat kali 2 kali x kuadrat plus 1 kali turunan dalam ya, 2x seperti ini. Terus kemudian kesemuanya kita bagi dengan ya bentuk ini, x kuadrat plus 1 pangkat 4 sekarang. Nah, ini adalah turunan keduanya. Dan untuk mengidentifikasi pembagi interval kecekungannya, kita bisa membuat F double aksen X ini sama dengan 0. Dan itu hanya dipenuhi kalimat atasnya 0 ya. Berarti minus 2x dikali x pangkat 4 plus x kuadrat plus 1. Nah, gini. Terus kemudian minus dari buka kurung 2 min 2x kuadrat. Nah, gini, dikalikan dengan 2x dikalikan dengan x kuadrat plus 1. Nah, gitu. Atau lebih gampangnya begini saja. 1 min x kuadrat dikalikan 1 plus x kuadrat itu adalah 1 min x pangkat 4 dikalikan dengan 4x. Nah, ini sama dengan 0. Lalu kemudian kita kalikan ya, min 2x 5, min 2x 3, min 2x, min 1 kali 4 ya, min 4x seperti ini. Terus kemudian ditambah dengan berapa nih? Min plus 5 ya, 5x pangkat 5. Ini sama dengan 0. Terlihat bahwasanya x ini ada di mana-mana. Jadi ada x semua, ada x pangkat 5, x pangkat 3, x doang, x pangkat 5. Berarti kita curiga kalau misalkan memang salah satu pembuat atau pembagi kecekungan itu adalah di x sama dengan 0. Nah, karena x sama dengan 0 itu kan F double aksennya persis sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini kita bisa katakan, oh ini pembagi kecekungannya itu ternyata di sini. Nah, lalu kemudian setelah kita menggunakan pembagi kecekungan x sama dengan 0, ya kita coba lagi nih. Di sini kan kita kalau lanjutkan ya, 3x pangkat 5 minus 2x pangkat 3 minus 6x gitu ya, sama dengan 0. Kalau kita bagi semua dengan x, 3x4 minus 2x kuadrat minus 6 sama dengan 0. Nah, tugas kita adalah nanti menemukan x yang bisa membuat bentuknya bisa sama dengan 0, mencari solusi x bilang adil sama dengan 0. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan GeoGebra aplikasi juga bisa, kita individual manual juga bisa, cuman yang terpenting adalah x sama dengan 0 ini. Dan kalau kita udah ketemu misalkan x sama dengan 0, ya berarti di tengah-tengah sini akan jadi pembagi interval untuk kecekungan. Nah, mana yang cekung ke atas, mana yang cekung ke bawah? Nah, itu pertanyaan yang penting sekarang. Cekung ke atas, cekung ke bawah itu adalah ketika F double aksen X-nya lebih atau kurang dari 0. Ketika F double aksennya lebih besar dari 0, itu cekung ke atas. Ketika F double aksennya kurang dari 0, itu ya akan jadi cekung ke bawah. Nah, gitu. Cekung ke atas, satu lagi cekung ke bawah. Ya sudah, berarti untuk menyelesaikannya, oh ya, di sini ada angka, kita lupa masukkan ya. Di sini ada angka 2, jadi ini min 4 seperti ini. Min 4 ini juga sama, min 4 ini juga min 4. Oke, kita kembali lagi. Berarti kita tinggal mencari x berapa yang bisa membuat lebih besar dari 0 dan kurang dari 0. Tentunya pembaginya di 0. Misalkan kita masukin 1 gitu deh. Kalau 1
berarti 3 kurangi 4. 3 kurangi 4, min 1. Min 1, min 6. Min 1, min 6 negatif. Berarti ketika X itu kurang dari, X lebih besar dari 0, itu ternyata cekung ke bawah. Nah, gini. Terus, ketika X kurang dari 0, pasti di lain pihak gitu ya, karena minus. Nah, karena minus di situ, berarti kalau minus ya 3, ini minus 3, terus ini plus, minus kali minus kan plus, plus 1, minus minus, oh ya plus, berarti betul. Berarti ini untuk X yang kurang dari 0 ternyata malah justru cekung ke atas. Nah, sehingga kita bisa tebak nih, sementara ini, kalau misalkan bentuk kurvanya mungkin akan jadi kayak gini ya, kalau aku tebak. Nah, gini. Nah, gitu. Mungkin akan gitu. Jadi ketika di sini gini, di 1 dia cekung ke min 1 dia cekung ke atas, di 0 dia berubah ke cekungan, terus kemudian di angka 1 dia cekung ke bawah. Mungkin kayak gini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita masuk ke soal nomor 4. Dengan fungsi yang serupa, asymptot datarnya disuruh cari nih. Nah, kalau asymptot datar, berarti kita nggak perlu ribet-ribet, kita langsung aja menuju ke limit ketika X mendekati plus minus infinite. Nah, gini. Dari kalimat X per X kuadrat plus 1. Kalau hasilnya L, dan L ini bilangan real ada, ya maka ini jawabannya. Terus, bagaimana cara mencarinya? Langsung kita kalikan dengan seperpangkat tertinggi aja. Seper X kuadrat, ini juga sama. Seper X kuadrat. Lantas diperolehlah di sini limit X mendekati entah plus entah minus infinite, 1 per X, di sini 1 ditambah 1 per X kuadrat. Ternyata hasilnya 0. Nah, hasil 0 ini ya tidak cukup mengejutkan dan memberikan kita simpulan yang cukup logis ya, bahwasanya asymptot datarnya ternyata garis Y sama dengan 0. Atau yang hari-hari kita biasa kenal dengan istilah sumbu X. Oh, berarti memang betul bahwasanya asymptotnya akan ke sini dan akan ke sini. Nah, gitu. Jadi asymptotnya terhadap sumbu X. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 4. Dan untuk soal nomor 5, sketsakan fungsi ini Y sama dengan X per X kuadrat plus 1 plus 1. Ini kalau misalkan bentuk fungsi yang biru kita sudah temukan, ini kemungkinan besar adalah fungsi Y sama dengan X per X kuadrat plus 1 saja. Nah, tetapi yang diminta bukan itu. Yang diminta adalah Y sama dengan X kuadrat per X per X kuadrat plus 1 plus 1 lagi. Caranya gampang sekali. Kita copy kurvanya, kita naikkan satu-satuan. Nah, gitu. Jadi kalau kita naikkan satu-satuan, ya pasti mungkin kurvanya ya gini. Nah, gini. Nah, gitu. Dan ini kurva yang berwarna oranye ini adalah kurva Y sama dengan X per X kuadrat plus 1 plus 1. Nah, itu tadi ada jawaban sampai ke soal nomor 5. Nah, sekarang kita bisa beranjak ke soal berikutnya. Ke soal nomor 6. Kita capture terlebih dahulu soalnya. Nah, ternyata soal nomor 6 ini juga sama. Hampir-hampir sama, yakni mencari kondisi optimum. Tentukan dua bilangan positif, hasil karyanya 100 tapi jumlahnya terkecil. Berarti kita katakan A kali B itu 100. Gini kan? Nah, tapi kita ingin mencari, kita ingin membuat optimum nilai daripada A ditambah B dalam konteks yang minimum. Nah, kita ingin membuat dia supaya minimum, paling kecil. Nah, itu bagaimana caranya? Gampang sekali. Kalau kita katakan B itu sama dengan 100 dibagi A, maka fungsi yang ingin kita optimumkan FA sama dengan A ditambah 100 dibagi A sama dengan A kuadrat ditambah 100 dibagi A. Seperti ini. Terus kemudian kita bisa katakan juga kalau misalkan kita ingin mengoptimalisasi fungsi ini, kita akan mencari turunan pertamanya agar sama dengan 0. Kita cari F aksen A. Nah, gini. F aksen A
sama dengan 2A, terus kemudian kita kalikan A, dikurangi dengan A kuadrat plus 100, ya gini. Terus kemudian dibagi dengan A kuadrat. Dan ini harus sama dengan 0, sesuai dengan apa yang turunan berdasarkan titik stasioner haruskan, wajibkan gitu ya. Sehingga kita bisa punya nilai bahwa A kuadrat minus 100 itu harus sama dengan 0. Dan dari sini sebenarnya kesimpulannya itu mulai muncul, yakni nilai A-nya ini itu sama dengan plus atau minus 10. Jadi nilai A-nya ini bisa plus bisa minus 10. Nah, tetapi terms atau kondisi yang dicari adalah dua bilangan positif. Ya berarti kita nggak boleh pilih minus. Nah, jadi kita wajib untuk mengatakan pilih A sama dengan 10. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya B juga sama dengan 10. Dan berarti dengan kata lain jumlah, nah jumlah yang kita cari, jumlah agar minimum A ditambah B itu sama dengan 20. Atau 10 ditambah 10. Itu tadi soal nomor 6. Sekarang kita berlanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini cukup unik. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu perintahnya. Oke. Di sini agak terpotong. Kita bisa langsung salin saja. Soalnya dikatakan bahwa tentukan limit ketika X mendekati 0 daripada sin X per X. Ya, ini. Sin X per X dengan menggunakan dalil L'Hopital. Nah, salah satu syarat untuk menentukan limit dengan menggunakan dalil L'Hopital adalah dengan memastikan bahwa limit pembilang sama dengan 0, limit penyebut sama dengan 0, atau limit pembilang sama dengan infinite, limit penyebut sama dengan infinite. Nah, di sini pembilang dan penyebutnya menghasilkan 0 nih. Ya, kalau kita cek ya, kita masukin 0 ke sin, ini hasilnya 0. Kita masukin 0 ke bawah juga hasilnya 0. Sehingga menurut aturan L'Hopital ini bisa langsung dieksekusi. Dan aturan L'Hopital bilang kalau misalkan limit X mendekati 0 dari apapun ya kita turunkan pembilang secara terpisah, kita turunkan penyebut secara terpisah. Berarti turunan sin adalah cos X, turunan X adalah 1 ya. Terhadap X ya ini. Nah, ini 1. Berarti ya sudah, kita masukkan aja cosnya, maka hasilnya adalah 1. Nah, jadi limit berikut kalau dihitung menggunakan integral hasilnya 1. Itu tadi jawaban soal nomor 7. Nah, sekarang kita menyelesaikan soal nomor 8. Oke, nomor 8 kita bisa copy dulu soalnya. Kita letakkan lagi di lembar kerja kita. Nah, ditanya nih, fungsi manakah yang laju pertumbuhannya paling cepat? Kalau teman-teman membandingkan fungsi yang laju pertumbuhannya mana yang paling cepat, itu tuh teman-teman melihat seberapa eksponen. Ya, kalau kita ringkas tuh seberapa eksponen fungsi ini. Jadi makin naik nilai X-nya, apakah dia makin seberapa besar kenaikan di Y-nya. Nah, makin besar gradien setiap satu kenaikan X, maka kita katakan laju pertumbuhannya lebih cepat. Jadi kan kalau di frasa Indonesia, kita tahu tercepat itu artinya ya paling eksponensial. Nah, kita membandingkan dua fungsi yang cukup unik. 2 pangkat X dan E pangkat X. Nah, E pangkat X ini itu sebenarnya sama kayak 2,718 pangkat X. Nah, keduanya sama-sama pangkat X dan salah satu mempunyai nilai yang lebih besar. Otomatis dong E pangkat X pasti mempunyai nilai pertumbuhan lebih cepat, lebih pesat ketimbang yang depan. Karena bilangan yang diolah, yang dipangkatkan pun lebih besar. Ya, kita tahu secara logika 5 pangkat X itu lebih eksponensial loh ketimbang 2 pangkat X. Nah, itu jadi jawaban soal nomor 8. Lumayan mudah. Sepertinya kita masuk ke soal nomor 9. Nah, ini sepertinya kita butuh sedikit mengulik. Untuk soal nomor 9 kita coba tulis di sini. Nah, dikatakan ada sebuah kotak ya yang akan dibuat menggunakan selembar karton ukuran 5x10. Oh, berarti ini lebarnya 5, panjangnya 10.
tentukan volume terbesar. Nah, inisiatif kita yang pertama kita tahu kalau misalkan kita bisa sih langsung mengatakan di sini X gitu ya. Terus kemudian di sini juga X. Berarti panjang sisi yang di sebelah sini, nah panjang sisi yang di sebelah sini adalah hasil dari 10 dikurangi dengan 2X gitu ya. Terus dibagi 2 karena ada dua sisi di sini dan di sebelah sini. Atau berarti ini sama kayak 5 dikurangi X gitu ya. Itu adalah panjang sisi yang ini. Dari sini sampai sini. Terus kemudian di sisi lain, kalau misalkan kita buat ini X juga, nilai yang ingin kita minimumkan di sini X. Nah, maka ini, ruas ini sudah pasti 5 dikurangi 2X. Nah, gitu. Oh, berarti balok atau benda yang akan kita buat, dimensinya adalah panjangnya 5 min X. Terus kemudian lebarnya adalah 5 min 2X. Kemudian tingginya X aja. Nah, gitu. Oh, berarti volume adalah 5 min X seperti ini dikali 5 min 2X dikali dengan X. Kita coba kalikan dulu ya teman-teman. 25 ya kan, minus 10 minus 5 minus 15 ya gitu, plus 2X kuadrat seperti ini. Terus kemudian dikalikan dengan X. Nah, teman-teman juga bisa sambil menghitung. Atau berarti volume sebagai fungsi X adalah 25 min 25X min 15 X square gitu ya, plus 2X pangkat 3. Nah, untuk mengoptimumkan fungsi tentu saja kita menggunakan turunan nih, V aksen X. V aksen X itu sama dengan 25 minus 30X ditambah 6X kuadrat. Nah, ini kayaknya nggak bisa dibagi-bagi gitu ya, dan ini harus sama dengan 0. Nah, kita mencari X agar nilainya ini sama dengan 0. Mungkin idenya kita bisa faktorkan mungkin ya. Di sini 6X, terus kemudian di sini X, terus di sini misalkan 5. Nah, itu terus kemudian di sini 5. Nah, 5, 5, oh ternyata bukan nih. Bukan kayak gini kombinasinya. Berarti mungkin kita bisa menggunakan langsung rumus ABC. Nah, gitu, rumus ABC adalah alternatif paling baik. X 1,2 sama dengan min B 30 plus minus akar B kuadrat 900 min 4 kali A kali C 6 kali 25. 25 kali 6 itu kan 150 ya. 150 kali 4 150 kali 4 itu 600. 900 dikurangi 600 itu 300. Dibagi 2 kali A, 2 kali 6. Nah, oh, berarti nilainya adalah 30 plus atau minus akar 300. Ya, gini, dibagi dengan 12. Nah, terus untuk bisa menentukan X mana yang bisa memaksimumkan, tentu saja ini kan kita ingin mencari volume terbesar. Tentunya sebisa mungkin kita ingin memaksimumkan. Nah, nanti dari dua nilai ini mana yang bisa menghasilkan volume maksimum, ya itu yang kita pilih karena sudah ada 2X kan. Ya, kita tinggal memilih aja menggunakan perhitungan dengan alat bantu, bisa dengan manual juga bisa. Tapi sepertinya kalau menurutku yang lebih memaksimumkan tuh yang minus deh. Jadi 30 minus akar ini. Nah, cuman untuk perhitungan akar yang benar-benar akurat kita membutuhkan kalkulator. Nah, cuman so far cara seperti ini sudah bisa kita dapatkan jawabannya. Nah, langsung kita pergi ke soal terakhir. Soal terakhir tentang memeriksa kekonvergenan. Kita lihat di sini kalimat soalnya terlebih dahulu, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi kita disuruh memeriksa nih kekonvergenan integral dari bentuk seperti ini. Namanya integral kayak gini, ya kita harus mencari integralnya dulu ya. 1 per X min 2 pangkat 3 per 2 dx. Nah, ini sama kayak integral dari dp per p pangkat 3 per 2. Itu hasilnya adalah min 3 per 2 plus 1, itu min setengah ya. 1 per min setengah itu kan min 2, p pangkat min setengah, min 2 akar p, min 2 akar x min 2, ini. Terus kemudian dah plus c. Ini hasil integralnya. Lalu kemudian karena ini integral tak wajar, kalau di matematika kita menggunakan limit. Nah, gitu. Limit ketika a misalkan mendekati infinite, integral 3 sampai a.
3 sampai A 1 per X min 2 pangkat 3 per 2 dx seperti ini. Atau yang berarti ini sama dengan limit ketika A mendekati tak hingga, nah infinite. Kita masukkan deh tadi nilai tadi, minus 2 per akar A min 2, terus kemudian ditambah 2 per akar 1. Nah, atau ya 2 per akar 1 ya 2, itu sendiri aja kita tuliskannya biar simple seperti itu. Lalu kemudian kita masukkan nih A infinite, minus 2 dibagi infinite kan 0 ya. Berarti ini sama dengan 0 ditambah 2 atau hasilnya sama dengan 2. Nah, jadi integral di sini kita bisa katakan integral yang kayak gimana, Kak? Integral yang 100% konvergen. Ya, konvergen. Dan lebih lanjut konvergen ke 2. Nah, jadi seperti itu pembahasan 30 menit untuk persoalan matematika 1B yang cukup kompleks, pendekatannya cukup banyak. Dan teman-teman dengan memahami seperti ini, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan gimana sih caranya bisa mengidentifikasi cara mengerjakan soal dengan benar tapi tepat, tidak asal juga. Nah, tentu saja teman-teman bisa langsung kunjungi www.mastertbb.com dan di situ teman-teman bisa bergabung. Nah, mungkin suatu saat kita bisa belajar satu kelompok bareng. Nah, itu kalau misalkan masih ada kesempatan. Nah, jadi seperti itu pembahasan video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian dan sampai jumpa di Master TBB. Aku Afrizal pamit. Thank you.